Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inuhu ala umurid dunya waddin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajmain amma ba'd. Baik anak-anak yang Ustaz-ustazah sayangi dan banggakan, berjumpa kembali dengan Ustaz dalam pembelajaran matematika secara daring. Dan pada pembahasan kali ini kita akan belajar tentang operasi hitung bilangan bulat. Baik anak-anak yang Ustaz-ustazah sayangi dan banggakan, pada kesempatan kali ini kita akan membahas tentang penjumlahan dan pengurangan bilangan bulat. Ada satu hal yang harus kalian ketahui, kalau kita menggunakan garis bilangan, maka untuk bilangan positif itu ke kanan, kemudian negatif itu ke kiri. Kita mulai dari bilangan bulat yang positif, yaitu penjumlahan dan pengurangan bilangan bulat positif. Kita langsung menuju ke contoh. Yang pertama yaitu penjumlahan bilangan bulat positif. Contohnya adalah 3 ditambah 4 sama dengan titik-titik. Nah, dari sini kita menentukan garis untuk bilangan 3, yaitu dari angka 0 sampai 3. Jadi panahnya ke kanan, ini menunjukkan bilangan 3. Kemudian ditambah 4. Nah, kita mulai dari angka 3, kemudian ke kanan sebanyak 4 langkah. 1, 2, 3, 4. Hasilnya adalah kita mulai dari 0 sampai titik terakhir, yaitu 7. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Mudah bukan anak-anak? Mari kita masuk di bagian kedua, yaitu pengurangan. Pengurangan adalah menambahkan dengan lawan dari pengurangnya. Ini artinya pengurangan sebetulnya sama dengan penjumlahan, tetapi dijumlahkan dengan lawan dari pengurangnya. Langsung masuk di contoh ya anak-anak ya. Baik, untuk pengurangan bilangan bulat positif, contohnya adalah 7 dikurangi 4 sama dengan berapa? Pengurangan adalah menambahkan dengan lawan dari pengurangnya. Pada pengurangan ini, pengurangnya adalah bilangan 4. Berarti, artinya 7 dikurangi 4 sama dengan 7 ditambah. Nah, ini kan penjumlahan. Berarti ditambah. Lawan dari 4 apa anak-anak? Lawan dari 4 adalah negatif 4. Mari kita perhatikan garis bilangan berikut ini. Bilangan 7 kita mulai dari 0 sampai 7. Kalau positif berarti ke kanan. Kemudian pengurangan tadi sama dengan penjumlahan. Ditambahkan dengan negatif 4. Ditambahkan berarti dimulai dari tetap dari bilangan 7. Kalau negatif min 4 atau negatif 4, arahnya ke kiri sebanyak 4 langkah. 1, 2, 3, 4. Berhenti di sini. Jadi ditambah negatif 4. Arahnya ke kiri. Hasilnya adalah dari 0 sampai 3. Jadi hasilnya 7 ditambah negatif 4 sama dengan 3. Faham anak-anak? Nah, kalau sekarang kita membahas tentang pengurangan bilangan bulat positif, tetapi pengurangnya itu lebih besar daripada yang dikurangi. Contohnya adalah 4 dikurangi 7. Sama dengan berapa? Pengurangan adalah menambahkan dengan lawan dari pengurangnya. Pengurangnya 7. Berarti ditambah dengan lawan dari 7, yaitu negatif 7. Kita lihat garis bilangan berikut ini. 4 arahnya ke kanan dari 0 sampai 4. Kemudian ditambah negatif 7. Kalau negatif arahnya ke kiri.
7 langkah ke kiri dari bilangan 4. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Nah, berhenti di sini. Berarti hasilnya adalah, kita lihat, dari 0 sampai negatif 3. Berarti jawabannya berapa, anak-anak? Jawabannya adalah negatif 3. Baik, anak-anak, kita masuk di bilangan bulat negatif. Kalau tadi kita sudah belajar tentang penjumlahan dan pengurangan bilangan bulat positif. Sekarang kita masuk untuk operasi hitung penjumlahan dan pengurangan bilangan bulat negatif. Yang pertama yaitu penjumlahan bilangan bulat negatif seperti berikut ini. Ya, ada kombinasi negatif ditambah positif. Negatif 3 ditambah 4. Oke, masih ingat anak-anak? Untuk negatif berarti arahnya ke kiri dari 0 sampai negatif 3. Kemudian ditambah 4, ditambah positif 4. Positif arahnya ke kanan. 4 langkah dari negatif 3. 1, 2, 3, 4. Ternyata hasilnya di sini anak-anak. Ya, hasilnya adalah 1. Mudah bukan? Contoh berikutnya sekarang positif ditambah negatif. 3 ditambah negatif 4. Baik, kalau 3 berarti arahnya ke kanan dari 0 sampai 3. Ditambah, kita mulai dari 3 ini ya. Ditambah negatif, kalau negatif berarti arah panahnya ke kiri, sebanyak 4 langkah ke kiri. 1, 2, 3, 4. Ternyata berhenti di sini. Nah, jawabannya berarti dari 0 sampai min 1 ini menunjukkan bilangan negatif 1. Sudah paham anak-anak? Berikutnya yaitu penjumlahan bilangan bulat negatif. Yang negatif tambah negatif. Contohnya adalah negatif 3 ditambah negatif 4 sama dengan berapa? Negatif 3 berarti arahnya ke kiri dari 0 sampai negatif 3. Kemudian ditambah dengan negatif juga. Berarti kalau negatif 4 arahnya ke kanan atau ke kiri? Ingat, kalau negatif berarti arahnya ke kiri. Dari bilangan negatif 3 ke kiri. 1, 2, 3, 4. Nah, di sini, yang merah ini. Hasilnya, ingat, ini kan sudah berhenti di negatif 7. Berarti bilangan itu ada dari 0 sampai negatif 7. Berarti jawabannya berapa anak-anak? Jawabannya adalah negatif 7. Bagaimana, sudah paham? Bagaimana anak-anak, kira-kira sudah paham belum? Nah, ini pesan Ustadz. Nanti kalau kalian belum bisa memahami secara maksimal, nanti kalian bisa memutar lagi video ini dan mengulang-ulang penjelasan dari Ustadz agar kalian semakin paham. Kalau perlu, video ini bisa di-download dan bisa diputar berkali-kali. Kemudian kita masuk di pengurangan untuk bilangan bulat negatif. Masih ingat tidak anak-anak? Tadi pengurangan itu apa? Pengurangan adalah menambahkan dengan lawan dari pengurangnya. Jadi pengurangan itu sama dengan penjumlahan, tetapi ditambahkan dengan lawan dari pengurangnya. Lawan dari 4 berapa? Lawan dari 4 adalah negatif 4. Kalau lawan dari negatif 5 berapa? Lawan dari negatif 5 adalah 5. Seperti itu. Baik, sekarang kita lanjut ya. Sekarang pengurangan bilangan bulat negatif. Negatif dikurangi positif. Contohnya begini. Negatif 3 dikurangi 4. Perhatikan, yang tengah ini pengurangan ya anak-anak ya. Jadi ini adalah negatif 3 dikurangi 4. Pengurangan adalah menambahkan dengan lawan dari pengurangnya.
Negatif 3 dikurangi 4 artinya sama dengan negatif 3 ditambah. Nah, sekarang saya tanya dulu. Lawan dari 4 apa tadi? Lawan dari 4 adalah negatif 4. Sekarang kita lihat garis bilangannya ya. Negatif 3, ingat negatif arahnya ke kiri. Berarti 0 sampai negatif 3. Kemudian ditambah negatif 4. Kita mulainya dari bilangan negatif 3 ini. Ditambah negatif 4. Kalau negatif 4 itu arahnya ke kanan atau ke kiri? Kalau negatif arahnya ke kiri. Berapa langkah? 4 langkah. Dari sini ya. 1, 2, 3, 4. Sekarang hasilnya yang mana ini? Hasilnya adalah negatif 7. Nah, sekarang positif dikurangi negatif. Contohnya 3 dikurangi negatif 4. 3 adalah positif, negatif 4 adalah negatif. Pengurangan adalah menambahkan dengan lawan dari pengurangnya. Baik, lawan dari negatif 4 tadi berapa anak-anak? Lawan dari negatif 4 adalah 4. Berarti 3 dikurangi negatif 4 sama dengan 3 ditambah 4. Berarti sangat mudah, sama dengan 7. Seperti ini, kalau ditujukan dalam garis bilangan seperti ini. 3 ditambah 4 sama dengan 7. Mudah bukan? Nah, sekarang yang butuh sedikit perhatian ya. Pengurangan bilangan bulat negatif, tetapi negatif dikurangi negatif. Jangan bingung dulu. Nah, kita lihat artinya pengurangan tadi apa? Menambahkan dengan lawan dari pengurangnya. Contohnya begini ya. Negatif 3. Negatif kurangi negatif. Jadi dikurangi negatif 4. Oke. Min 3 adalah negatif. Min 4 juga negatif. Sekarang perhatikan baik-baik. Min 3 atau negatif 3 ditambah lawan dari negatif 4. Lawan dari negatif 4 tadi apa anak-anak? Iya benar, yaitu 4. Berarti negatif 3 ini arahnya ke kiri ditambah dengan 4. Perhatikan kalau 4 kan positif berarti arahnya ke kanan. Dimulai dari negatif 3. 4 langkah ke kanan. 1, 2, 3, 4. Nah, ketemunya di sini. Jadi jawabannya adalah 1. Negatif 3 ditambah 4 sama dengan 1. Sudah paham anak-anak? Oke, baik anak-anak. Nanti di akhir kan ada latihan. Nanti coba kita berikan cara-cara yang mudah agar kalian paham dalam mengerjakan soal-soal ya. Jadi memang filosofi dasar dari penjumlahan dan pengurangan bilangan bulat seperti yang sudah Ustadz sampaikan di depan tadi. Gitu ya. Tapi nanti kita mengerjakan soal-soal, Ustadz nanti ada cara-cara yang mudah ya insya Allah bisa difahami dan bisa kita praktekkan untuk mendapatkan hasil secara cepat dan tepat. Itu anak-anak ya. Dan sekarang kita masuk di bagian perkalian dan pembagian bilangan bulat. Ini juga Ustaz terangkan dulu filosofi atau materi dasarnya dulu. Gitu ya. Perhatikan baik-baik. Kita masuk di perkalian bilangan bulat. Nah, asalnya seperti ini anak-anak ya. Kita mulai dari ya, perkalian seperti ini. Kita kalikan dengan bilangan positif dulu ini ya. Oke, ini bilangan positif kan 2. Nanti kalau yang di kanan, bilangan negatif, yaitu negatif 2. Perhatikan baik-baik. 4 kali 2, ya benar, 8. 3 kali 2, 6. 2 kali 2, 4. 1 kali 2, 2. 0 kali 2, 0. Nah, kalau kita perhatikan dari sini, 8 dikurangi 2, 6.
6 dikurangi 2, 4. 4 dikurangi 2, 2. 2 dikurangi 2, 0. Nah, dalam tabel ini berarti semakin berkurang bilangannya ini ya, 4, turun ke 3, turun ke 2, turun ke 1, dan seterusnya sampai negatif 4. Ini setiap satu tahap berkurang 2. Paham ya? 8 jadi 6, 6 jadi 4, 4 jadi 2, 2 jadi 0. Itu berkurang 2. Nah, sekarang kalau masuk di negatif 1 kali 2, otomatis 0 berkurang 2 jadi min 2. Berkurang 2 lagi jadi min 4. Berkurang 2 lagi jadi min 6. Turun lagi jadi min 8. Begitu ya. Diterima dulu ya. Sekarang masuk di perkalian dengan negatif. Oke. Oke. 4 kali negatif 2. Artinya apa tuh? Negatif 2-nya ada 4 ya. Negatif 2-nya dijajarkan ada 4. Negatif 2 ditambah negatif 2 ditambah negatif 2 ditambah negatif 2. Ingat, penjumlahan bilangan negatif. Jadi tadi seperti yang kita terangkan tadi ya. Jadi sama dengan negatif 8. Sekarang turun. 3 kali negatif 2, negatif 6. Dan seterusnya, negatif 4, negatif 2, 0. Nah, sekarang negatif 8 ke negatif 6. Ingat, ini bukan turun. Tapi malah bertambah ya, bukan berkurang, tapi bertambah. Negatif 8, jadi negatif 6, artinya adalah bertambah 2. Bahasa yang mudah seperti ini. Tadinya pinjam uang 8.000, sekarang jadi pinjam uang min 6 ya. Pinjam uang 6.000 berarti ada penambahan 2.000 begitu. Ya, uangnya bertambah 2.000. Jadi hutangnya berkurang. Itu ya anak-anak ya. Mudahnya seperti itu. Nah, sekarang berarti dari sini sampai sini bertambah 2. Ini juga bertambah 2. Bertambah 2. Sampai sini bertambah 2 terus. Gitu ya. Nah, sekarang dari negatif 1 kali negatif 2 berarti bertambah 2. Jadi 2, 4, 6, 8. Ini materi dasarnya seperti ini. Tapi ada rumus praktisnya anak-anak ya. Ini kan positif kali positif ya. Oke. Hasilnya apa anak-anak? Positif. Negatif kali negatif, hasilnya juga positif. Positif kali negatif, hasilnya negatif. Negatif kali positif, hasilnya negatif. Nah, kita langsung memakai rumus itu. Jadi kalau bilangannya tandanya sama, hasilnya positif. Ini ya. Kalau bilangannya tandanya beda, ini beda, perkalian ya. Ini hasilnya negatif. Paham anak-anak ya? Baik anak-anak, tadi sudah kita bahas tentang perkalian bilangan bulat, sekarang pembagian bilangan bulat. Pengerjaan hitung pembagian merupakan kebalikan dari pengerjaan hitung perkalian. Contoh di bawah ini ya. 3 kali 4 berapa anak-anak? Jadi 4-nya berjajar 3. 4 ditambah 4 ditambah 4, 12. Berarti 12 dibagi 3, ingat. 12 dibagi 3 sama dengan 4. Nah, di sini. Kemudian 12 dibagi 4 sama dengan 3. Jadi intinya pembagian itu kebalikan dari perkalian. Nah, kesimpulannya perkalian atau pembagian dua bilangan bulat yang tandanya sama menghasilkan bilangan bulat positif. Kalau tandanya sama, perkalian atau pembagian nanti hasilnya positif. Kalau perkalian atau pembagian dua bilangan bulat yang tandanya beda menghasilkan bilangan bulat negatif. Beda ini berarti yang satunya positif, yang satunya negatif. Hasilnya nanti menjadi negatif. Nah, cara menghafalnya seperti ini anak-anak ya. Positif kali positif, positif. Negatif kali negatif,
positif juga. Positif kali negatif, negatif. Negatif kali positif, negatif. Ingat ini kali bagi ya, sama tadi ya. Positif berarti yang baik gitu ya. Negatif berarti yang jelek, ya. Positif di sini dilakukan, kalau negatif tidak dilakukan. Jadi begini, positif kali positif. Niat yang baik dilakukan, baik atau jelek. Kalau punya niat yang baik dilakukan, berarti kan baik. Berarti positif. Kemudian negatif kali negatif. Punya niat yang jelek, tapi tidak jadi dilakukan, baik atau jelek? Baik. Berarti kalau baik adalah positif. Sekarang, niat yang baik tidak dilakukan. Baik enggak? Tidak baik, berarti jelek, negatif gitu ya. Punya niat yang jelek dilakukan, baik atau jelek? Jelek, berarti negatif. Gitu anak-anak ya. Mudah bukan? Baik, kita sekarang masuk di latihan ya. Sekarang adalah operasi hitung campuran, tidak hanya murni penjumlahan atau pengurangan, juga tidak murni perkalian atau pembagian, tapi kita gabung atau kita campur. Ada penjumlahan, pengurangan, perkalian, dan atau juga pembagian. Ingat kabataku ya, kali bagi tambah kurang gitu. Ingat, perkalian atau pembagian lebih kuat daripada penjumlahan dan pengurangan. Jadi, perkalian dan pembagian atau pembagian dihitung terpisah atau dihitung dahulu. Contohnya nomor 1 ya, ini ada penjumlahan, jadi plus 2. Ada min 3 kali 4 tambah 5. Berarti ini ada kombinasi ya, ada penjumlahan, pengurangan, perkalian ya. Kita dahulukan yang perkalian dulu. Nomor 2, kita dahulukan yang perkalian. Nomor 3, kita dahulukan perkalian juga. Ini ya, hitung terpisah maksud saya. Kemudian nomor 4 juga didahulukan yang perkalian. Nomor 5, didahulukan yang perkalian. Nah, sekarang nomor 6 ini. Ini ada dalam kurung. Nah, dalam kurung didahulukan dulu ya. Setelah dalam kurung didahulukan, masuk di pembagian. Begitu. Ini juga demikian. Dalam kurung dulu, kemudian nanti masuk di pembagian. Itu anak-anak ya. Coba kita langsung bahas ya latihannya. Nah, pembahasan nomor 1 sampai 5. Ustadz berikan contoh untuk pembahasan nomor 1 sampai 5. Nomor 1 yang dihitung dahulu adalah negatif 3 kali 4. Nah, ini mudahnya seperti ini anak-anak ya. Oke, ini adalah operasi pengurangan. Tapi untuk mudahnya, ini kita hitung seperti ini. Negatif 3 kali 4. Ini dihitung dahulu. Ingat, kalau tandanya beda, negatif 3 kali positif 4, negatif kali positif. Niat yang jelek dilakukan, berarti kan jelek. Berarti negatif 12, begitu ya. 3 kali 4 kan 12. Berarti tandanya di sini negatif 12 karena negatif kali positif. Turunkan di sini ya. Kita hitung keseluruhannya ya. Mudahnya seperti ini anak-anak ya. Kalau min itu berhutang. Kalau positif punya uangnya. Itu ya. Hutang 1, uangnya 2. Hutang 12, uangnya 5. Oke. Sekarang coba dari depan ya. Oke. Hutang 1, uangnya 2. 2 dikurangi 1 berapa? 1. Oke. Uangnya 1 ditambah 5, kan 6. Uangnya 6, hutangnya 12. Berarti masih punya hutang 6. Jadi jawabannya adalah negatif 6. Gitu. Sekarang nomor 2. Positif 3 kali positif 4, 12. Gitu ya. 1 dikurangi 2. Ditambah 12 dikurangi 5.
Caranya juga bisa seperti ini. Yang positif-positif digabung, ya. Yang negatif sama negatif juga digabung. 12 sama 1 itu 13. Negatif 2 sama negatif 5, negatif 7. Berarti ini berapa tadi anak-anak? 12 tambah 1 kan 13. 13 dikurangi 7. Berapa? 6. Ya, betul. Sekarang nomor 3. Perkaliannya didahulukan. Perkaliannya didahulukan. Negatif kali positif. Min 1 kali 2. Negatif 2. Negatif 3 kali negatif 4. Negatif kali negatif adalah positif. 3 kali 4 adalah 12. Seperti ini juga kita bisa gabung dulu yang positifnya. 12 ditambah 5 berapa? 17. 17 dikurangi 2. Berapa anak-anak? 15. Iya, betul. Sekarang nomor 4 ya. Agak cepat tidak apa-apa. Nanti kalian bisa ngulang lagi videonya ya. Biar kalian semakin paham. Sekarang, perhatikan baik-baik. Negatif 2 kali 3. Negatif kali positif. Berarti negatif kan? 2 kali 3, 6. Negatif 6. Negatif 6 sama ini, positif. Positif kali negatif. Ya negatif, tetap negatif 6. Itu ya. 1 negatif 6 atau dikurangi 6. Dikurangi 4. Ditambah 5. Mudahnya gini anak-anak ya. 1 ditambah 5, 6. 6 dikurangi 6, 0. 0 dikurangi 4, min 4. Jadi jawabannya adalah negatif 4. Sekarang masuk di nomor 5. Perkalian dahulu. Min 1 kali 2, min 2. Min 3 kali 4, min 12. Sama ya, negatif sama min sama ya. Berarti negatif 2, negatif 12, negatif 5. Ya udah, ini tandanya sama, negatif semuanya. Tinggal digabung. 2 tambah 12, 14 tambah 5, 19. Tapi tandanya negatif ya. Jadi negatif 2 tambah negatif 12 tambah negatif 5. Sama dengan negatif 19. Itu anak-anak ya. Baik, untuk nomor berikutnya nanti latihan sendiri. Ya, karena untuk melatih kalian biar semakin bisa dalam memahami materi operasi hitung bilangan bulat. Gitu anak-anak ya. Baik anak-anak, kita masuk di closing ya. Tadi kita sudah belajar tentang operasi hitung bilangan bulat. Satu hal yang penting harus kalian lakukan yaitu sering-seringlah berlatih. Karena ada sebuah peribahasa, bisa karena biasa. Practices make perfect. Nah, jangan berhenti berusaha. Walaupun dalam masa pandemi ini, pandemi tetap berkreasi, ya, tetap semangat, pantang menyerah. Baik, dari Ustadz cukup sekian dulu. Sampai jumpa di pembahasan berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tetap semangat.